Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Operasional 2. Mohon maaf, tadinya saya ingin melakukan Zoom atau Google Meet, tapi mengingat pada dua pertemuan kemarin bahwa banyak sekali mahasiswa yang terkendala mengenai akses jaringan, jadi saya buatkan untuk video materi saja dan saya upload di YouTube. Dan kalau misalkan di-upload di YouTube, ya mungkin mahasiswa bisa mengakses kapan saja, tidak harus hari ini. Yang harus hari ini dilakukan oleh mahasiswa adalah mengisi daftar hadir. Yang penting itu saja. Baik, pada materi hari ini kita akan diskusi mengenai MRP dan ERP, Material Requirement Planning, dan yang kedua Enterprise Resource Planning. Sebenarnya kalau secara praktis ya, kajian tentang MRP dan ERP ini kalau secara praktis ketika diaplikasikan di lapangan ini lebih banyak kepada sistem informasi. Kenapa seperti itu? Karena material requirement planning sama enterprise resource planning semuanya itu sudah dimasukkan ke dalam suatu perangkat lunak dan suatu software, ya, software MRP dan RRP, sehingga para manajer dan pada orang-orang yang bekerja di perusahaan tinggal memakai saja. Baik, meskipun demikian, seorang yang lulusan manajemen itu harus tahu dasar dari MRP dan ERP. Jadi, kenapa sih sistem MRP ini di suatu perusahaan bisa berbeda, dan kenapa sih sistem di dalam MRP ini vendor atau pembuatnya juga bisa berbeda-beda. Nah, itu harus kita kita pahami berdasarkan dari konsep-konsep yang ada di dalam MRP dan ERP. Oke, dan sebagai contoh kasus ERP dan MRP yang paling yang sering dibahas di topik-topik manajemen, salah satunya adalah di buku Hazer, itu adalah perusahaan Wheel Coach. Jadi perusahaan Wheel Coach ini adalah salah satu perusahaan yang mengembangkan atau yang memproduksi seperti ini, memproduksi ambulan, ya. Nah, kenapa perusahaan ini menggantungkan kelangsungan hidup perusahaannya kepada MRP dan ERP? Karena ketika membuat suatu kendaraan, contohnya ambulan gitu ya, ternyata ambulan ini tidak seperti kendaraan-kendaraan seperti biasa. Yang kalau kendaraan seperti biasa mungkin komponennya itu mungkin dari waktu ke waktu itu saja ya. Tapi untuk ambulan itu bisa bermacam-macam. Jadi tergantung dari kemajuan teknologi pada bidang kedokteran. Kalau misalkan di teknologi bidang kedokteran mungkin di masa depan itu nanti ada pendeteksi penyakit misalkan menggunakan suara atau apa, maka itu alatnya itu kalau sebagai untuk pertolongan pertama itu harus ditanamkan di dalam mobil ambulan gitu ya. Jadi selalu berkembang. Selain itu mobil ambulan ini banyak sekali aksesoris di dalamnya, berbeda dengan mobil-mobil secara umumnya, sehingga harus dikelola dengan benar perencanaan materialnya, perencanaan bahan bakunya. Nah, jadi di perusahaan ini menerapkan ada struktur MRP, ada manajemen MRP, karena memang yang harus dikelola dalam mendesain ambulan, kemudian membuat ambulan itu adalah bahan bakunya. Bagaimana merencanakan bahan baku yang baik, yang efektif dan efisien, sehingga ketika dibuatkan ke dalam komponen ini tidak berlebih dan tidak juga kurang. Tuh. Oke, yang paling menarik adalah di perusahaan ini ternyata perusahaannya persaingannya itu internasional. Nah, mungkin di Indonesia ya jarang sekali ada ambulan-ambulan yang keluaran dari Wheel Coach. Ada mungkin di rumah sakit daerah yang ambulannya itu model ambulan lama, jadi besar lebar seperti ini gitu ya. Nah, itu biasanya produksinya dari luar, Wheel Coach. Nah, sedangkan mobil ambulan yang ada sekarang yang beredar di masyarakat di Indonesia itu kebanyakan itu mobil ambulan yang dibuat secara mandiri
atau yang dibuat secara inisiatif oleh beberapa perusahaan mobil atau otomotif nasional yang ada di yang diproduksi di wilayah Indonesia. Contohnya misalkan Wuling gitu ya. Wuling kalau kita lihat ya, mobil ambulan di Purwakarta rata-rata itu produksi keluarannya dari Wuling gitu ya. Kemudian kalau dulu itu ada Toyota Innova disulap menjadi mobil ambulan gitu ya. Yang pasti karena itu merupakan mobil ambulan yang yang didesain kemudian yang dibuat oleh perusahaan yang ada di nasional gitu ya. Biasanya itu kalau dari sisi bentuk itu tidak memenuhi standar untuk kesehatan medis gitu ya. Kenapa? Karena untuk mobil ambulan itu biasanya lebar. Jadi bisa dilihatnya ini berbeda ini. Mobil ambulan itu lebar dan tinggi. Nah, kenapa harus tinggi? Karena tinggi ini di atasnya itu disimpan alat-alat medis seperti tabung oksigen, pernapasan buatan gitu ya, CPR. Kemudian ada juga untuk alat pacu jantung gitu ya, elektrik gitu. Dan seterusnya. Ini dipasang alat-alat di sini gitu ya. Sedangkan yang ada sekarang itu mungkin lebih banyak berfungsi hanya untuk menyimpan tabung oksigen, kemudian infus, kemudian EKG sederhana, kemudian bed pasien. Ya, mungkin seperti itu ya. Baik. Nah, yang menarik ini adalah persaingannya ini Wheel Coach ini secara internasional. Ketika tahun 2017, ketika saat itu ada 12 desain ambulan utama. Kemudian di dalam setiap ambulan memiliki 18.000 item inventaris yang berbeda. Jadi bisa dibayangkan ya, mobil ambulan ini berbeda dengan mobil-mobil yang ada di mobil-mobil umum untuk masyarakat. Ini item inventaris ada inventarisnya aja ada 18.000. Kemudian ada 6.000 bagian yang diproduksi. Kemudian 12.000 suku cadang yang dibeli gitu ya. Nah, jadi ini untuk satu mobil ambulan saja. Jadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa memang perusahaan ini harus menggantungkan kelangsungan hidup perusahaan kepada konsep manajemen MRP. Karena apa? Karena sebagian besar ini produksinya itu tergantung dari bahan baku yang ada. Ya, itemnya aja per mobil 18.000 item yang inventaris yang berbeda itu ya. 6.000 bagian diproduksi, ada 12.000 suku cadang yang dibeli itu. Nah, jadi di Wheel Coach ini dia menerapkan MRP dengan tugas ada 4 tugas tugas utama MRP ini dipakai di dalam perusahaan Wheel Coach. Ini yang pertama, persyaratan jadwal. Jadi rencana material ini harus memenuhi persyaratan jadwal induk dan kemampuan fasilitas produksi. Gitu ya. Oke, artinya bahan baku ini yang masuk harus dilihat dulu kira-kira jadwal produksi untuk misalkan aksesoris atau inventaris A gitu kan, bahan bakunya ini apakah jadwalnya itu mau diproduksi waktu dekat atau tidak. Kalau tidak diproduksi dalam waktu dekat, maka itu akan ditangguhkan masuk. Kemudian dilihat juga kemampuan fasilitas produksi. Jangan sampai bahan baku masuk tumpuk ke gudang, tapi kemampuan fasilitas produksinya itu stagnan gitu ya. Nah, sehingga barang menumpuk di gudang, sehingga perlu cost yang lebih untuk perawatan di gudang. Terus rencana ini harus dijalankan seperti yang dicanangkan atau yang direncanakan. Kemudian minimalkan investasi persediaan. Ya, jadi memang tujuan utama dari material resource planning itu adalah untuk mengelola supaya bahan baku ini tidak banyak disimpan di gudang, tapi bahan baku masuk dalam waktu dekat langsung bisa diproses, kemudian diproduksi menjadi suatu produk. Nah, sehingga ini tujuannya memang meminimalkan investasi persediaan gitu ya. Sedikit sekali persediaan. Kenapa seperti itu? Meskipun bahan bakunya ini adalah dapat bertahan lama, tapi yang namanya bahan baku disimpan di gudang itu pasti riskan. Yang pertama, kerusakan. Ya, kerusakan akibat apa? Ya, bukan kerusakan akibat dicongkel atau apa ya. Tapi kerusakan akibat lingkungan. Misalkan gudang lokasinya lembab sehingga riskan terhadap korosi. Kalau ada korosi atau karat, maka bahan baku tidak bisa dipakai lagi, harus dibuang, ganti dengan bahan baku yang bagus, yang baru. Kemudian yang kedua, harus ada biaya untuk penyimpanan. Nah,
kalau misalkan barang di gudang banyak, berarti kan kita harus menyewa seseorang atau apa namanya, memperkerjakan seseorang untuk menjaga barang tersebut supaya aman dari pencurian. Nah, itu biaya-biaya seperti itu yang harus dihindari. Makanya di dalam MRP ini meminimalkan investasi persediaan. Kemudian yang berikutnya, pertahankan integritas rekaman yang bagus. Jadi dengan ada MRP, pencatatan bisa rapih, gitu ya. Ini kalau bisa kita lihat di internetnya, ini perusahaan Wilkoch itu seperti ini. Ya, jadi bisa dilihat lah Wilkoch perusahaannya. Ini saya skip aja ya. Nah, ini. Nah, bisa dilihat kan desain ambulannya tinggi, kemudian lebar. Di atasnya itu memang disimpan untuk alat-alat medis. Biasa alat apa namanya, pertolongan pertama. We have made this video to let you see every step that will be used in building your customized ambulance. As the world Nah, jadi ambulannya itu dikustomisasi sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Makanya ada berbagai macam, ada 10 desain yang berbeda. Ya. Saya dilihat ini menggunakan CAD. Sebelum dibuat, itu didesain dulu menggunakan CAD. Even though many of our manufacturing processes begin simultaneously, we'll start our tour by visiting our chassis prep area. In chassis prep, we install the body mounts to road vibration invested 5 cutter. This door frame and jammed extrusions are cut to size. They're clamped into place in our CNC milling machine. This computer-controlled mill cuts the openings for your door hardware with precision that a manual operation cannot match, consistently and time after time. Once your door extrusions are cut and milled, they move to a robotic welder. Aluminum is very sensitive to heat. Our robotic welder is programmed to place each critical weld in the correct location. Baik. Saya skip, kita lanjutkan ke materi. Jadi kalau di dalam MRP ini semua tergantung pada dependent demand. Jadi semua tergantung pada permintaan, gitu ya. Jadi permintaan itu memang apa namanya, bukan independen, tidak bebas, tapi terikat, gitu ya. Jadi supaya apa namanya itu MRP ini bisa berjalan, maka setiap produk yang dijadwalkan ini harus memenuhi atau sesuai dengan kriteria teknik dependent demand. Nah, artinya apa? Artinya ya seperti saya sebutkan tadi, produk ini akan dibuat sesuai dengan permintaan. Jadi selama tidak ada permintaan, maka tidak ada produksi produk. Nah, seperti itu ya. Oke, baik, manfaat MRP sebenarnya untuk apa sih? Sebenarnya kalau untuk kita bisa fokus pada material resource planning, ini dapat merespon permintaan pasar atau permintaan pelanggan dengan lebih cepat. Kemudian yang berikutnya, ini dapat meningkatkan pemanfaatan sarana dan tenaga kerja. Ya, artinya apa? Jadi kalau kita menggunakan sistem MRP yang baik, ini jarang sekali tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Jadi pegawai-pegawai ini tidak ada pekerjaan, jarang sekali. Kemudian mengurangi tingkat persediaan. Oke. Nah, dependent demand. Jadi kalau kita lihat secara khusus, dependent demand ini berkaitan dengan satu item, permintaan satu item berkaitan dengan permintaan item yang lain. Gitu ya. Artinya apa? Artinya dalam membuat suatu perangkat, gitu ya, suatu mobil, mobil ini tidak akan lengkap apabila tidak ada roda. Mobil ini tidak akan lengkap apabila tidak ada chassis, gitu kan ya. Artinya permintaan untuk chassis dan roda ini akan bergantung dengan permintaan untuk item mobil secara keseluruhan. Itu adalah dependent demand. Nah,
Kemudian dalam dependent demand, semua permintaan ini harus sesuai dengan jadwal, yang mana jadwal ini dibuat sesuai dengan permintaan dari pelanggan atau konsumen. Ya. Oke, jadi sebenarnya MRP ini teknik yang umum sebenarnya, tapi mudah sekali konsepnya menurut kita, tapi tapi susah sekali ketika diaplikasikan. Oke. Nah, di dalam MRP ini ada model inventory, model inventaris. Nah, model inventarisnya itu adalah dependent, jadi tidak bebas terikat ya. Jadi beberapa hal yang dapat membuat model inventaris ini bekerja lebih efektif. Ini ada beberapa hal. Yang pertama, master production schedule, jadwal produksi induk, gitu ya. Kemudian spesifikasi atau bill of material. Tahu bill itu adalah tagihan ya, tagihan. Material itu bahan baku, tagihan bahan baku. Jadi memang dia bentuknya seperti tagihan gitu. Jadi ada rincian bahan baku yang diterima berserta spesifikasi, kategori, dan harga. Kemudian yang ketiga, persediaan. Kemudian yang keempat, purchase order or standing atau pesanan pembelian. Yang kelima, lead time, waktu tunggu ya. Oke, master production schedule. Jadi master production schedule itu ini berisi tentang jadwal produksi. Yang mana jadwal produksi ini dibuat secara detail dan spesifik. Itu ya. Spesifik dan detail dalam hal apa? Semua hal, dari hal biaya, spesifikasi, bahan baku gitu ya, jadwal, kemudian siapa yang mengerjakan dan seterusnya, itu ya. Nah, master production schedule ini kalau misalkan ini bisa disesuaikan dengan jadwal dari pekerja. Jadi misalnya misalkan pekerja itu ada 3 shift, maka masa production schedule ini dapat dibuat secara jadwal bergilir atau bergulir. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di mana sih sebenarnya material requirement planning, master production schedule dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari proses perencanaan ya. Secara umum, perencanaan dari suatu kegiatan usaha membuat suatu produk maupun jasa, itu yang pertama, perencanaan itu diawali dengan kapasitas produksi, kemudian inventaris, kemudian ini juga akan saling berkaitan dengan hasil dari pemasaran ya, dan hasil pemasaran ini kan ini berkaitan dengan permintaan pelanggan gitu ya. Nah, produksi ini juga nanti dan pemasaran dan produksi ini juga akan berkaitan dengan Nah, ini akan berkaitan dengan finance atau keuangan perusahaan, cash flow. Artinya perusahaan bisa memproduksi kalau ada biaya, ya kan? Kalau ada biaya untuk memproduksi. Kemudian marketing atau pemasaran bisa jalan kalau ada biaya marketing. Ini ya. Jadi ini semua harus berjalan secara berkesinambungan. Jadi semuanya berjalan secara berkesinambungan, nanti ini akan berkaitan terhadap penjualan, kemudian perencanaan operasi, ya. Yang mana penjualan dan perencanaan operasi ini didukung oleh supply chain, rantai pasokan, kemudian kinerja penyelia atau pemasok gitu ya, dan seterusnya. Kemudian ini akan didukung oleh staf perencanaan atau sumber daya manusia. Artinya kalau misalkan penjualan dan perencanaan operasional ini tidak didukung oleh sumber daya manusia yang baik, maka tidak akan berjalan. Nah, lalu dari sini akan muncul master production schedule, yang mana master production schedule ini bisa dipakai untuk material requirement plan, itu ya. Nah,
material requirement plan ini di kegiatan ini, jadi semua bahan baku yang sudah apa namanya itu sudah ada dan sudah direncanakan di dalam master production schedule ini akan dicek kembali di material requirement plan. Apakah bahan baku yang ada ini dibutuhkan atau tidak gitu ya. Kalau misalkan dari hasil ini ternyata perlu revisi, maka revisinya dikembalikan kembali ke sini ya, ke sini. Nah, ke master production schedule. Kalau tidak ada revisi, maka ini bisa dijadikan judge schedule dan execute plan. Ini bisa dijalankan. Jadi proses perencanaan seperti ini. Jadi kalau proses perencanaan ini kalau kita lihat ya, material requirement plan dan master production schedule ini ada setelah ada dari permintaan ya, permintaan dari perencanaan operasi kemudian penjualan. Baik, ini saya skip ya. Oke. Nah, di sebelumnya ini ada agregat perencanaan agregat di sini ya. Agregat, an aggregate plan, sebuah perencanaan agregat. Nah, ini akan berpengaruh terhadap master production schedule gitu ya. Perencanaan agregat ini saya rasa tidak perlu saya bahas ya, perencanaan agregat, karena ini ada yang presentasi kemarin tentang perencanaan agregat gitu ya. Jadi saya ini aja saya bahas sekilas saja ya. Di dalam perencanaan agregat itu kan adalah namanya agregat komponen-komponen kecil gitu ya. Jadi kalau kita kembali waktu SMA gitu ya, SMA mungkin pernah SMA atau SMP mungkin pernah belajar IPS geografi gitu ya. Di dalam IPS, di dalam geografi itu ada istilah tanah agregat tanah gitu ya. Jadi maksud agregat tanah itu apa sih? Kalau tanah itu misalkan kita ambil 1 ember tanah, itu kan tanah 1 ember. Lalu tanah ini kita ambil 1 sendok. Nah, dalam 1 sendok itu kita lihat butiran-butiran tanah. Nah, itu adalah agregat namanya ya. Nah, di dalam agregat production plan, jadi kita merencanakan produksi secara perkecil. Jadi artinya itu secara secuil. Sebagai contoh seperti ini ya. Misalkan ini ada suatu produksi elektronik, ini memproduksi amplifier ya. Nah, produksi amplifier ini ada 2 termin. Ya, termin pertama sejumlah 1.500, termin kedua 1.200 gitu ya. Nah, pada termin pertama tidak mungkin kan dikerjakan selama 1 minggu atau 1 bulan, ya tergantung dari kapasitas produksi. Misalkan kalau kapasitas produksi itu maksimalnya ya pada 1 minggu itu ada 500, maka kita harus bagi 1.500 ini menjadi beberapa bagian. Ini contohnya ya. Contohnya ternyata 1.500 ini permintaan pasar ini bermacam-macam. Satu permintaan minta ada amplifiernya 240 watt. Nih, permintaan yang kedua minta amplifiernya 150 watt. Permintaan yang ketiga minta amplifiernya 75 watt. Ya. Kemudian dari sini dipecah ya. Dipecah produksinya sesuai dengan kapasitas produksi. Misalnya ya, untuk produksi amplifier keseluruhan itu bisa mencapai 600 misalkan. Dan dari 600 itu misalkan yang amplifier 240 watt ini hanya kapasitas produksinya 100 maksimum. Yang 150 watt maksimum 500 gitu ya. Yang 75 watt maksimum 300 misalkan seperti itu. Kalau seperti ini maka kita harus bagi-bagi kembali ya, bagi-bagi kembali. Ya, misalkan permintaan 75 watt 300 karena maksimum 300 per minggu ya, kita bisa langsung plot saja misalkan di sini. Nah, di minggu sini. Lalu 150 watt misalkan ada permintaan 1000. Nah, karena kapasitas produksinya itu per minggu hanya 500, maka kita plot saja misalkan di sini 500, lalu di sini 500 gitu ya. Kemudian misalkan 240 watt amplifier ini kapasitas produksi per minggu cuma 100. Maka ini kita plot di sini dan kita plot di sini. Nah, untuk memplot jumlah amplifier yang harus diproduksi, ini kriterianya yang pertama ditentukan oleh kapasitas produksi, kemudian yang kedua ditentukan oleh sumber daya manusia, SDM, operator, siapa yang akan mengerjakan.
gitu ya. Nah, bisa jadi ini pertimbangan kenapa 300 ditaruh di minggu di sini ya, bisa jadi karena di minggu ini adalah kebanyakan minggu-minggu weekend gitu ya. Atau kebanyakan apa namanya? Karyawan shiftnya itu berada di shift pagi semua atau mungkin di shift sore semua gitu ya. Jadi ada pembagian shift yang tidak merata sehingga di minggu ini hanya bisa mengerjakan sekitar 300 amplifier gitu ya dan sebagainya. Jadi seperti itu di dalam aggregate production plan. Nah, di master production schedule ini dapat dinyatakan dalam salah satu dari persyaratan berikut. Jadi yang pertama ya, pemesanan pelanggan di perusahaan job shop. Misalkan di perusahaan job shop make to order. Kemudian modul dalam perusahaan repetitif, assembly to order atau forecast. Kemudian item akhir dalam perusahaan continue, stok ke apa namanya, perkiraan. Jadi ini hanya teknik-teknik yang dipakai. Biasanya teknik yang dipakai itu disesuaikan dengan kondisi. Ini contoh master production plan. Master production schedule. Yang paling gampang itu adalah ketika memproduksi ini. Ketika memproduksi makanan yang paling gampang. Jadi seperti ini ya, ini jadwalnya, jadwal produksinya, jadwal induk produksi koki John Buffalo Chicken, Mac and Keju, misalkan ya. Ini hari ke-6 jumlah 450, hari ke-7 tidak ada, hari ke-8 200, hari ke-9 350, hari ke-10 525, 11 tidak ada, 12 325, 13 375, 14 tidak ada, dan seterusnya. Oh maaf. Baik, pertanyaannya, kenapa dibuat seperti ini? Kan ada seperti ini ya, ada kosong-kosong nih, ini kosong. Kenapa? Karena ini kan produksi makanan ya, ini produksi makanan biasanya apa namanya, makanan cepat saji, chicken, mac and keju gitu ya. Terutama yang berbau-bau keju gitu ya. Bisa jadi diproduksi di sini 450 karena di sini memang hari-hari sedang hari-hari weekend gitu ya. Jadi hari ke-6 itu biasanya Sabtu gitu ya. Weekend produksinya banyak. Terus hari Minggu orang lebih banyak tinggal di rumah. Jadi mungkin ini tidak produksi. Jadi untuk mengisi kekosongan barang di sini ini diambil dari di sini. Karena biasanya meskipun ini weekend rame, ini selalu ada sisa. Dan ini makanan kalau cepat saji itu kalau pemasakannya baik, ini biasanya bisa bertahan hingga 2 sampai 3 hari. Sehingga ini bisa dipakai kembali. Oke, nah hari berikutnya ini cuma 200, 350, ini hari-hari biasa ya. Dan seterusnya ya. Jadi membuat suatu jadwal itu berdasarkan pertimbangan apa? Pertimbangan permintaan pasar, perkiraan permintaan pasar. Kemudian bill of material. Oke, bill of material itu apa sih sebenarnya? Bill of material ini sebenarnya itu adalah daftar komponen bahan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk, menyediakan struktur produk, kemudian diberi tingkatan parent dan kemudian children gitu. Dan contoh ini bill of material. Nah, ini contohnya. Ini satu contoh produk untuk namanya produk speaker ya. Nama produk speakernya mereknya Awesome itu wah, mengagumkan ya. Nah, parentnya apa? Parentnya adalah ini induknya nih. Jadi satu produk speaker Awesome A
ini kalau kita pecah kembali, kalau kita lihat ternyata terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama namanya B, yang kedua namanya C. Ya, terdiri dari dua komponen utama. Nah, yang B ini ternyata memiliki anak, ya, memiliki anak. Apa saja? Yang pertama itu ya, E, yang kedua D. Nah, penempatan E dan ini berbeda. Kenapa? Karena E tingkatannya itu adalah di tingkatan kedua dan D itu hanya sebagai pendukung. Ya, oke. Kemudian yang C ini terdiri dari dua komponen E, kemudian ada komponen F, gitu ya. Dan F ini terdiri dari komponen G dan komponen D, gitu. Baik. Nah, misalnya ya. Nah, lalu ada pertanyaan. Ini maksudnya dua ini apa sih? Dua, dua, dua. Ini adalah jumlah. Jadi satu produk speaker Awesome ini terdiri dari dua komponen B dan terdiri dari tiga komponen C. Kemudian dari komponen B ini, satu komponen B ini terdiri dari dua komponen E dan dua komponen D dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita simulasikan ya, kalau misalkan ada pemesanan 50 speaker, jadi perhitungannya adalah seperti ini. Gitu. Bisa dilihat part B. Nah, satu speaker memiliki part B-nya 2. Berarti jumlahnya berarti untuk bagian B ini 2 kali jumlah dari A. Kan seperti itu ya. 2 kali 50 sama dengan 100 gitu ya. A itu kenapa sih disebut A? Kenapa harus 2 kali jumlah A? Ya karena ada 250 speaker. Berarti bagi part B-nya atau komponen B-nya 2 kali 50 ya, jadi 100. Komponen C 3 kali jumlah komponen A, kan seperti itu ya. Nah, ini kan 3 kali. Nah, 3 kali jadi 3 kali 50 150. Nah, komponen D 2 kali jumlah B ditambah 2 kali jumlah F. Yang mana? Ntar, komponen D 2 kali jumlah D, ya kan? 2 kali jumlah D. Maaf, 2 kali jumlah B, kemudian 2 kali jumlah F gitu. Kan? Nah, sedangkan F itu kan 300, 2 kali jumlah C gitu ya. Ini. Jadi nilainya adalah ini, kemudian ini, kemudian ini. Baik. Nah, seperti itu contoh untuk pohon produk. Ini pohon produk ini biasanya berkaitan dengan bill of material. Nah, bill of material itu sebenarnya seperti apa sih? Jadi kita lihat contoh saja ya. Oh mana ya? Bentar. Nah, bill of material jadi sebenarnya ini adalah seperti daftar produk beserta jumlah komponennya. Kemudian ditambahkan dengan jumlah harga. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini nanti dituliskan ke dalam suatu daftar tabel jumlah komponen produk. Mungkin Anda pernah melihat nota gitu ya, atau nota atau kwitansi. Kalau ketika membeli barang di toko bangunan, itu kan dikasih nota gitu ya. Nah, nota itu bentuknya itu seperti bill of material. Jadi ada jumlah barang gitu ya, harganya berapa, nama barangnya apa gitu, total berapa. Bill of material. Oke. Purchase order outstanding. Ini saya skip. Accurate inventory record ini saya skip gitu ya. Ini mudah sekali dipahami. Purchase juga purchase order outstanding juga mudah dipahami ya. Lead time untuk komponen. Lead time itu waktu tunggu ya. Waktu tunggu mungkin Anda juga sudah paham. Jadi misalkan ada speaker Awesome tadi ya. Komponen A ini waktu tunggunya untuk mengerjakan komponen A itu 1 minggu. Komponen B misalkan untuk mengerjakan komponen B-nya 2 minggu dan seterusnya, lead time-nya ya. Waktu tunggu yang diberikan oleh perusahaan, waktu
yang diberikan oleh perusahaan supaya mengerjakan komponen sesuai dengan tepat waktu dan kapasitas produk. Ya. Ini kalau misalkan di kuliah, misalkan seperti ini ya. Saya ingin membuat surat keterangan aktif mahasiswa untuk keperluan melamar pekerjaan sebagai pekerja lepas, misalkan seperti itu ya. Datang ke kampus, kemudian oleh kampus silakan ngisi surat permintaan dulu, formulirnya ini. Lalu formulir diberikan ke kampus gitu ya. Oleh kampus dikasih waktu ini untuk membuat surat seperti ini dan sampai pada pengurusan tanda tangan dacap biasanya waktunya 2 hari gitu ya. 2 hari kerja. Jadi silakan setelah 2 hari kerja Anda datang lagi kembali. Nah, itu adalah lead time, waktu tunggu ya. Oke, ini contoh struktur produk berbasis waktu. Ini contohnya. Time dalam minggu. Ya. Ini 1 minggu, ini misalkan ini yang tadi, ini A, ini B, ini E, D, kemudian C, kemudian E, kemudian F, G, dan D. Dan kalau produk ini dibuat dalam fungsi waktu, misalnya yang komponen horizontal itu atau X itu namanya waktu ya, time, T. Dalam satuannya itu minggu. Nah, minggu ya. Nah, jadi kita bisa membuat pohon produk berdasarkan garis bilangan panjangnya. Nah, dari sini ke sini kan 1 minggu ya. 1, 2 ini 1 minggu gitu ya. Ini berapa minggu waktu mengerjakan? Nih, 1, 2, 3, berarti 3 minggu. Ini berapa sih? 1 minggu, 1, 2 gitu ya. Sehingga dari A sampai dengan ujung terakhir G, kita bisa buat total waktu pengerjaan. Waktu pengerjaannya berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7. 7 minggu ya untuk membuat suatu produk speaker A. Nah. Oke. Kita masuk ke dalam sistem informasi di dalam material resource planning. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, jadi material resource planning ini berkaitan dengan perencanaan bahan baku gitu ya. Kemudian perencanaan pembuatan suatu produk dan berkaitan dengan bill of material, berkaitan dengan lead time, waktu tunggu pengerjaan produk. Kemudian yang berikutnya itu berkaitan dengan persediaan ya, estimasi persediaan, kemudian permintaan dari suatu permintaan konsumen. Nah, jadi indikator-indikator tersebut ini kemudian dimasukkan ke dalam suatu sistem informasi sehingga diperoleh struktur material resource planning yang berupa sistem informasi, gitu ya. Jadi bill of material, lead time, inventory data, purchasing data gitu ya, data pembelian gitu ya. Ini semua dimasukkan menjadi data-data untuk membuat suatu perangkat lunak dalam material resource planning gitu. Nah, kemudian master production schedule ini juga dimasukkan. Nah, sehingga sehingga diperoleh MRP, Material Resource Planning Software ya, seperti itu. Apakah seorang ahli manajemen perlu tahu bagaimana membuat softwarenya? Tidak perlu. Serahkan saja ke orang yang ahli IT gitu ya. Ahli manajemen, saya butuh menu ini yang bisa mengakses BOM, lead time, inventory data, purchasing data, master production schedule ya. Itu aja. Oke. Nah, di dalam MRP biasanya kan ada report. Nah, jadi ada report atau laporan-laporan. Jadi laporannya bisa berdasarkan periode, misalkan triwulan gitu ya. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, bisa berdasarkan tanggal, bisa berdasarkan order, permintaan, pembelian juga dan seterusnya. Gitu ya. Gross required planning ini adalah rencana kasar ya. Ini adalah rencana kasar untuk produksi. Intinya meskipun kita memiliki perencanaan, ini sebenarnya bagian dari master production schedule, tapi ini masih bersifat kasar. Artinya
meski kita memiliki perencanaan kasar seperti ini, tapi target waktu misalkan 1 minggu selesai, maka 1 minggu itu harus selesai. Nah, perencanaan kasar ini dalam berupa apa sih? Biasanya dalam perencanaan agregatnya. Ya, ini agregat planningnya itu adalah ini dalam bentuk perencanaan kasar. Ya. Artinya bisa saja di sini tidak terpenuhi, ya, minggu kelima tidak terpenuhi 100, hanya terpenuhi 90, maka ini bisa dialihkan ke minggu 6 atau ke minggu ke-7 gitu. Yang penting di minggu ke-8 semua sudah siap. Maaf sebentar. Maaf, saya lanjutkan. Net require plan. Nah, net require plan, perencanaan ini sudah bukan perencanaan kotor lagi. Jadi sudah perencanaan sudah pasti. Ini bisa dilihat ya. Perencanaan kotor atau perencanaan kasar seperti ini. Ya, tidak detail. Tapi kalau di dalam perencanaan net, ya, tetap A, B, C, D gitu ya. Ini sudah detail. Ya, lead time-nya, on hand-nya 10, kemudian item identifikasinya A gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini sudah direncanakan dengan baik, dengan matang per minggu gitu ya. Ini masuk ke bagian apa, projected on hand, jadi dikerjakan, langsung dikerjakan gitu ya. Kalau ini schedule receipt itu ini permintaan diterima, penjadwalan diterima. Gross requirement ini masih dalam kebutuhan kasar gitu. Baik, seperti itu. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau di dalam net requirement plan, logika net requirement plan ini logikanya total kebutuhan itu adalah total kebutuhan sama dengan gross requirement plus alokasi. Ini dikurangi on hand plus kwitansi terjadwal. Nah, on hand dan kwitansi terjadwal atau jadwal ini adalah persediaan yang tersedia. Ini akan sama dengan net requirement. Jadi intinya itu. Ini MRP planning sheet ya. Contohnya. Kemudian safety stock, persediaan yang aman. Safety stock ini berkaitan dengan pencatatan yang baik atau BOM atau schedule yang baik. Dinamika MRP. Nah, dinamika MRP ini berkaitan dengan perencanaan ulang fasilitas. Jadi maksudnya di dalam dinamika MRP, meskipun Martian Resource Planning ini sudah disusun dengan baik, direncanakan dengan baik, tapi ini kadang terjadi pergeseran jadwal. Jadi ada perubahan gitu ya. Kemudian ini baik itu jadwal, permintaan dan sebagainya. Maka di dalam MRP itu selalu ada dinamika gitu ya. Nah, artinya kalau MRP ini sudah dibuatkan dalam software ini harus bisa didesain
sehingga bisa mengantisipasi dinamika MRP seperti ini ya. Oke. Kemudian load sizing, teknik load sizing, load for load. Ini load sizing ini kita harus istilahnya itu harus fleksibel sifatnya. Kemudian economic order quantity, ini tidak udah saya jelaskan ya, tidak usah saya jelaskan, sudah ada yang presentasi pada saat itu. Kemudian periodic order quantity juga sehingga saya sudah ada yang presentasi. Ini teknik-teknik load sizing ini berkaitan dengan economic order quantity ya. Kemudian berkaitan dengan periodic order quantity. Kemudian ini juga bisa berkaitan dengan pendekatan pemrograman dinamis. Ini seperti yang diutarakan oleh Wagner dan Wittin. Oke. Nah, ini adalah contoh load for load. Oke. Bisa Anda lihat ini contohnya. Di sini ada keterangan holding cost $1 per minggu, setup cost $100, kemudian lead time 1 minggu. Nah, berdasarkan data yang ada, maka ini kita bisa melihat ini tidak ada persediaan on hand di tangan yang dibawa melalui sistem. Jadi total biaya holding cost, total biaya holding cost itu 0 karena tidak ada persediaan di tangan on hand. Kemudian ada 7 setup untuk item ini. Jadi total biaya pemesanan ya 7 kali 100 sama dengan 700 setup costnya ya. Ada 7. Jadi, bisa dilihat ya, saya kembali. Nah, project on hand, ini kan projected on hand 35 gitu ya. Di minggu pertama ini sudah sudah dikerjakan selama 35, maka dari minggu ini tidak ada holding cost gitu ya. Kemudian untuk biaya pemesanan ini kan ada 7 minggu biaya pemesanan. Mana 7 minggu? 1 minggu pertama, minggu kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi perencanaan permintaan yang direncanakan. Ada 7, 7 kalau biayanya itu 100, 7 kali 100 sama dengan 700. Ya. Oke. Ini ada tugas individu. Kalau kemarin kan saya baru memberikan tugas kelompok, ini ada tugas individu. Coba tugas individu uraikan disertai contoh tentang economic order quantity untuk load sizing, kemudian production order quantity untuk load sizing dan Wagner Wittin. Ya, silakan baca di buku Heather. Ini saya ambil, ini juga dari buku Heather, ini ada. Silakan baca buku Heather-nya, kemudian tugasnya silakan dikumpulkan. Dikumpulkan tidak harus sekarang, nanti kumpulkan minggu depan ya. Pada saat nanti ada yang presentasi, kemudian ada juga yang mengumpulkan. Baik. Oh ya, minggu depan masih saya yang ngisi materi ya. Jadi saya minggu depan masih saya. Nanti setelah minggu depan masih saya, minggu depannya lagi masih saya. Setelah itu baru presentasi lagi, menghabiskan presentasi. Ya, mohon tugas individunya dikerjakan dalam waktu 1 minggu ya. Baik, saya rasa untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu kembali minggu depan insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.